Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mulai latihan untuk soal-soal penambangan data lagi ya. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang representasi pengetahuan yang menggunakan jaringan dan berbentuk graf. Metodenya representasinya bentuknya seperti apa? Berbentuk biasanya semantik, teman-teman. Tapi karena dia jaringan, maka disebut dengan jaringan semantik. Kemudian yang kedua, dalam representasi pengetahuan, apa ya yang digunakan untuk menggambarkan relasi antar entitas? Ya, masih ada kelanjutannya dari soal nomor 1 ya. Jadi yang digunakan untuk menggambarkan relasi antar tiap variabel atau tiap data itu adalah grep. Grep ya. Grepnya GRAF. Berikutnya kita ke nomor 3. Sistem pakar menggunakan representasi pengetahuan berbasis untuk menyimpan fakta dan aturan. Jadi untuk representasi pengetahuan itu dia menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base. Kemudian yang nomor 4, ini teman-teman, algoritma yang digunakan untuk memprediksi kategori dari data yang diberikan berdasarkan model pelatihan. Disebut, ini kayaknya sudah kita jelaskan juga di video sebelumnya. Algoritma untuk memprediksi kategori dari data itu adalah model pelatihan yang disebut klasifikasi. Ada Cummings clustering, ya, ada net Bayes, klasifikasi. Berikutnya di nomor 5, teman-teman, algoritma klasifikasi yang tugasnya membagi data dengan mencari titik batas yang optimal di antara dua kelas itu disebut SVM atau Support Vector Machine ya. Karena dia tugasnya membagi data sesuai dengan jenis dan karakteristiknya. Berikutnya kita ke nomor 6. Proses untuk membagi data, teman-teman, menjadi subset atau subset yang lebih kecil dan kita seragamkan dalam hal kategori. Jadi datanya kita bagi jadi subset lebih kecil, lebih seragam dalam hal kategori disebut splitting atau pembagian. Berikutnya kita ke nomor 7, teman-teman, ada namanya klasifikasi. Di dalam klasifikasi ada evaluasi kinerja model yang sering menggunakan matriks, disebut apa ya? Ini evaluasi kinerja model, teman-teman, tapi menggunakan matriks. Dia disebut confusion matrix. Yang ke-8, teman-teman. Dalam klasifikasi, nilai yang menunjukkan persentase data yang kita klasifikasikan dengan benar, kata kuncinya klasifikasikan dengan benar ya, berarti kan harus akurat. Maka nilai yang menunjukkan persentase data disebut akurasi. Berikutnya, dalam model klasifikasi ada yang namanya precision yang merupakan ukuran untuk menggambarkan seberapa tepat model dalam mengklasifikasikan apa yang diklasifikasikan oleh precision, yaitu kelas positif atau kelas negatif. Oke, boleh dibuka kembali catatannya atau boleh dibaca dulu e-booknya. Berikutnya kita ke nomor 10 ya. 10. Kalau model klasifikasi menghasilkan prediksi yang sangat baik pada data pelatihan atau data training, tapi buruk pada saat diujikan, ini menunjukkan apa? Overfitting, kelebihan ya. Kemudian nomor 11, proses menyeimbangkan bobot antara berbagai kategori dalam klasifikasi disebut apa ya?
Menyeimbangkan bobot, teman-teman ya. Menyeimbangkan balance, artinya penyesuaian kelas atau class balancing. Berikutnya teman-teman di nomor 12. Model klasifikasi yang menggunakan prinsip if then untuk membangun keputusan. If then else. Itu decision tree atau pohon keputusan. Yang nomor 13. Jika data memiliki lebih dari 2 kelas, nama klasifikasinya apa? Multi-class. Oke, klasifikasi multi-kelas. Kemudian yang ke-14, teman-teman, ketika menggunakan algoritma net Bayes, asumsi utama yang digunakan apa? Kemandirian atau independensi fitur. Independensi atau kemandirian fitur. Kemudian nomor 15, algoritma yang mengelompokkan data berdasarkan kedekatan antar data. Algoritma yang mengelompokkan data berdasarkan kedekatan antar data disebut klasterisasi. Karena dia melakukan cluster kan. Cummins clustering gitu. Itu dia mengcluster. Nomor 16 teman-teman. Algoritma klasterisasi yang membagi data menjadi jumlah klaster. Tapi klasternya yang tetap ya teman-teman ya, bukan klaster yang berubah-ubah. Algoritma klasterisasi yang membagi data menjadi jumlah klaster tetap dengan mencari titik pusat adalah Cummins clustering. 17. Dalam Cummins, setiap klaster memiliki sebuah titik pusat. Nah, titik intinya disebut centroid. Nomor 18. Oke, di 18 teman-teman. Ada yang namanya algoritma klasterisasi yang menggabungkan data berdasarkan kedekatannya secara hierarkis. Biasanya bentuknya juga bisa diagram ini teman-teman. Hierarki ya. Disebut hierarchical clustering. Hierarchical clustering. Nomor 19. Proses klasterisasi yang mengelompokkan data tanpa jumlah klaster yang ditentukan terlebih dahulu. Jadi kita nggak tahu nih jumlah data atau jumlah klasternya berapa karena kita nggak menentukan sebelumnya. Disebut unsupervised clustering. Berikutnya, dalam DBSCAN, klaster terbentuk berdasarkan parameter bla 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 dan minimal p-test. Parameternya apa teman-teman? Epsilon. 21. Metode klasterisasi yang digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang optimal dalam Cummins dengan melihat grafik inersia disebut elbow method. Nomor 22. Dalam hierarchical clustering, cluster hierarki lagi nih ya, diagram pohon yang menunjukkan hubungan antar data. Apa nama diagramnya? Dendrogram. Dendrogram. Berikutnya, kita ke nomor 23. Di sini, metode klasterisasi yang efektif untuk data dengan bentuk klaster tapi tidak teratur klasternya. Apa nama metodenya? DBSCAN. DBSCAN ya. Teman-teman boleh cari kembali apa itu DBSCAN. Berikutnya di nomor 24. Salah satu metode klasterisasi yang menggunakan pengelompokan berbasis distribusi teman-teman kata kuncinya ya, Gaussian Mixture Model, GMM atau GMM, Gaussian Mixture Model.
Kemudian, data yang jauh berbeda dari sebagian besar data lainnya. Jadi jumlahnya biasanya beda sih. Karakteristiknya kadang beda. Nantinya biasanya data itu kan homogen. Kemudian ada yang tidak sama gitu ya, tidak sesuai, tidak heterogen lah. Dia beda sendiri gitu. Jadi namanya outlier. Kemudian berikutnya kita ke metode statistik yang digunakan untuk mendeteksi outlier. Kemudian kita pakai distribusi data yang normal. Disebut kita pakai distribusi data apa? Boleh dicari dulu atau diingat-ingat dulu metode statistik yang ada di pertemuan berapa? Atau kayaknya materi kuliah statistik juga sudah pernah diterima ya. Intinya dia yang menggunakan distribusi data yang normal, teman-teman. Berikutnya kita ke nomor 27. Nah, ini juga tetap membahas outlier. Algoritma apa ya yang membahas atau mendeteksi outlier berdasarkan jarak antara titik data. Saya kasih spell satu, dia singkatannya LOF. Nanti teman-teman boleh tuliskan apa itu LOF. Nanti kalau misalnya ditanya udah tahu ya LOF itu kepanjangannya apa. Berikutnya, ini dia, di 28. Salah satu cara untuk mengidentifikasi outlier itu kita pakai apa ya? Tapi outlier yang di numerik kan berarti angka. Pakai apa ya? Plotter atau box plot? Berikutnya nomor 29. Metode yang biasa kita gunakan untuk mendeteksi outlier dalam data berbasis kedekatan. Kita pakai apa? Distance. Oke, nanti teman-teman boleh cari ya. Mendeteksi outlier dalam data berbasis kedekatan. Kata kunci pertamanya ada distance di sana. Nomor 30. Outlier yang punya dampak besar terhadap hasil analisis. Jadi kadang-kadang kan dari data normal tuh ada aja data yang berbeda, dinamakan outlier gitu ya. Tapi dia outlier yang ini punya pengaruh besar. Namanya apa ya? Baik, berikutnya nomor 31. Nah, kalau ada outlier yang terdeteksi di dalam dataset kita, terus kita nggak mau proses lebih lanjut, terus outliernya harus diapakan? Ditambah, diperbaiki, atau dihapus dari dataset yang ada. Boleh ya ditentukan mau bagaimana yang betul. Diperbaiki, ditambah, dihapus, disesuaikan, atau bagaimana dari datasetnya. Kemudian kita ke nomor 32, teman-teman. Metode yang mengukur perbedaan antara data sama pusat distribusi. Ini sama-sama ada distance-nya ini. Jadi kan ada jarak kan. Tapi nama metodenya apa? Berikutnya nomor 33. Data yang kadang-kadang ya, data yang memiliki kesalahan pencatatan atau datanya nggak valid. Data nggak valid atau data tidak valid itu disebut apa? Kayaknya ini kadang-kadang dari tadi kan kita membahasnya outlier ya, tapi masih ada data lagi satu. Jadi dia tuh ada kesalahan pencatatan atau datanya tuh tidak valid sama sekali. Nama data itu apa gitu. Ya, bisa ya. Ini di materi juga sudah ada kok. Berikutnya teman-teman, metode yang bisa kita gunakan untuk mengukur kedekatan atau jarak antar data dalam analisis. Apa tuh? Ada, kalau kedekatan biasanya dipakai proximity, teman-teman. Jadi proximity based method. Oke. Nomor 35, metode pengukuran kedekatan yang paling sering digunakan dalam analisis data. Pengukuran kedekatan yang paling sering digunakan dalam analisis data yaitu Euclidean distance. Berikutnya nomor 36 ya. Baik, oke, 36. Algoritma yang
bisa kita gunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kedekatannya dengan titik pusat tertentu adalah K-means clustering. Kemudian dalam pengukuran jarak, matriks yang bisa kita gunakan untuk menghitung perbedaan antara dua vektor disebut cosine similarity. Kemudian di nomor 38, teman-teman, ada penggunaan jarak Manhattan atau L1 norm yang lebih tepat digunakan saat data memiliki banyak nilainya berapa? 0 atau 1. Berikutnya di nomor 39, teman-teman. Salah satu algoritma klasifikasi yang memanfaatkan dekatnya data satu sama lain atau kesamaan karakteristik data disebut K-nearest neighbor. Jadi berdasarkan ketetanggaan ya. Nomor 40. Tren penelitian dalam penambangan data. Tapi fokusnya pada penggunaan teknik komputasi untuk menangani data yang sangat besar. Disebut, ini insya Allah mudah. Datanya besar. Disebut tren penelitian apa? Big data. Berikutnya, kita ke nomor 41. Representasi pengetahuan, teman-teman, dalam kecerdasan buatan. Berfungsi untuk apa nih? Keinformasi dalam bentuk yang dapat diproses oleh mesin. Jadi dia menyimpan informasi. Kemudian ada lagi nih salah satu area penelitian di masa depan. Tapi fokusnya pada permodelan data yang tidak terstruktur. Nah, seperti teks dan gambar. Apa ya jenis area penelitiannya? Boleh dibuka lagi materinya. Area penelitian yang fokusnya pada permodelan data tapi tidak terstruktur. Seperti teks ataupun gambar. Kemudian nomor 43. Penelitian dalam data mining yang berfokus pada menemukan pola dalam data yang saling keterhubungan, berkelanjutan, disebut sequential pattern mining. Nomor 44. Nah, ini lagi nih, salah satu area penelitian yang menitik beratkan pada permodelan data dengan berbagai dimensi. Namanya multidimensional data mining. Oke, berikutnya di 45. Ya, tren yang fokusnya pada penggunaan teknologi, tapi untuk menjaga keamanan dan privasi data yang diproses disebut supaya datanya aman, secure gitu ya. Disebut privacy preserving data mining atau penambangan data yang terkait keamanan dan privasi data gitu ya. Kemudian nomor 46, teman-teman, metode yang bisa kita gunakan untuk menangani data yang sering berubah-ubah seiring waktu, yaitu stream mining. Ya. Salah satunya dari streaming sih ya, stream mining. Kemudian nomor 47. Ini teman-teman ada penelitian yang berkaitan dengan pembuatan beberapa model. Tapi dia bisa memberikan rekomendasi berdasarkan behavior dari si pengguna. Apa ya? Boleh, teman-teman boleh cari. Di Google Scholar juga ada nih. Penelitian yang berkaitan dengan model yang bisa kasih rekomendasi kita berdasarkan sifat dan sikap si pengguna. Berikutnya ini masih terkait penelitian di masa depan ya. Tapi teknik analisis dan ekstrak informasi. Wah, ini paling banyak juga peminatnya untuk dijadikan skripsi teman-teman. Nah, ini nama penelitiannya apa ya? Boleh dicari tahu. 49 tren penelitian nih teman-teman yang berkaitan dengan pemahaman dan visualisasi data.
Ini kayaknya di pertemuan pertama teman-teman udah belajar visualisasi data kok dalam bentuk yang mudah dipahami oleh manusia. Yang kemarin Looker Data Studio ada kan ya? Nah, itu disebut data visualization. Nomor 50. Tren penelitian yang menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk otomatisasi analisis data disebut tren penelitian apa? AutoML, Automated Machine Learning. Oke teman-teman, 50 soal, 50 latihan soal dulu untuk video ini. Nanti kita lanjut 51 sampai seterusnya di video berikutnya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.